Warga resah semburan lumpur panas muncul di perkebunan. Polisi gerbek kawasan rawan narkoba. Cimpatuang jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, warga desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing Natal resah akibat munculnya semburan lumpur panas di lahan perkebunan milik warga. Terdapat puluhan titik semburan lumpur panas di beberapa lokasi berbeda. Semburan lumpur panas muncul secara tiba-tiba di sejumlah titik di areal perkebunan yang tak jauh dari permukiman warga. Awalnya semburan lumpur terjadi hanya di beberapa titik, namun semakin hari semakin bertambah dengan diameter yang bervariasi. Akibatnya banyak tanaman milik warga yang berada di sekitar semburan lumpur mati. Selain itu, semburan lumpur juga mencemari air sungai. Dulunya memang ada sedikit tapi kecil ya kan, tapi akhir-akhir ini makin melebar. Saat ini udah ada semburan lumpur bercampur air panas ini udah ada di berapa titik Bang? Di desa ini aja Bang? Udah puluhan itu Pak. Oh, udah puluhan? Udah puluhan. Hampir mengelilingi desa ini. Oh, hampir mengelilingi desa ini ya. Dampaknya buat masyarakat apa Bang? Inilah Pak, lahan pertanian nggak bisa lagi ditanami. Banyak karet yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Yang paling parah Pak ini berdaya air itu. Mencemari air. Berapa desa itu? Air bersih mencemari air yang mengaliri 4 desa. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal telah ke lokasi semburan untuk mengumpulkan beberapa sampel dan mengumpul informasi. Yang kami lihat di sana memang ada kemunculan sumber air panas di sana, dan informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa itu memang sudah ada sejak lama keadaan itu. Nah, kondisi ini memang boleh kita katakan bahwa keadaan ini ada memang sumber air panas di sana. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan kita mintakan Dirjen EWTKE baik dari tim geologisnya nanti untuk memberikan informasi yang lebih terinci terkait dengan informasi-informasi yang beredar. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengimbau warga sekitar tempat kejadian semburan lumpur panas ini tidak panik dengan adanya semburan lumpur panas tersebut. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan warga Sumatera Utara cukup banyak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menggandeng pemerintah Sumatera Utara untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding didampingi Wali Kota Binjai mengunjungi UMKM milik mantan pekerja migran Indonesia di Kelurahan Payaroba, Kota Binjai. Dalam kesempatan itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan banyak warga Sumatera Utara yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Beberapa di antaranya berasal dari Kota Binjai. Untuk mengantisipasi meningkatnya korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk kerja ke luar negeri dengan jalur resmi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga akan menggandeng pemerintah Sumatera Utara untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang.
Karena di Sumatera Utara merupakan salah satu pintu keluar yang kerap digunakan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Saya sudah minta sama Pak Gubernur tadi, Pak Bobi Nasution, untuk kita coba deklarasi, tapi tidak hanya itu, kita akan bergerak sampai ke bawah. Karena di sini ada Bandara Kuala Namu, di mana Bandara Kuala Namu ini adalah bandara dengan tujuan transit utama. Kenapa orang dari segala daerah ke sini? Misalnya untuk ke Malaysia itu karena tiketnya jauh lebih murah. Nah, ini salah satunya, termasuk di Pelabuhan Belawan dan beberapa pelabuhan yang lain ini sedang kita tata, termasuk kerjasama tidak hanya dengan Polda, dengan imigrasi, dengan semua pihak kita lakukan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga akan menggelar pengawasan siber untuk menghindari informasi-informasi bohong terkait kerja di luar negeri dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Komdigi dan Kepolisian. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan masih tetap menjabat meski terbukti menyelewengkan uang SPP. Pihak inspektorat sendiri telah menyampaikan surat keputusan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan terhadap kepala sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asyana Purba, yang pada bulan Juli 2024 sempat berseteru dengan Coki Indra dalam kasus dugaan pungli dan kasus tidak naik kelas, masih menjabat sebagai kepala sekolah. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, Rosmaida terbukti melanggar pasal 5 huruf A dan huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kondisi ini membuat Coki Indra selaku orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara Kamis sore. Coki heran karena Dinas Pendidikan tidak melakukan tindakan, padahal BKD telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait hukuman disiplin. Ternyata sampai tanggal 23 sekarang tindakan apapun tidak ada diberikan kepala dinas. Itu makanya saya mau datang ke sini karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, kategori pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah SMA 8 itu kategori pelanggaran berat ASN. Menanggapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga mengatakan selain penurunan jabatan, Rosmaida juga akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Namun saat ini ada keterlambatan sebab pihaknya masih mempersiapkan calon penggantinya. Sekarang sudah lewat 15 hari dan kita sedang menyiapkan SK BLT kepala sekolah. Tentu kan tidak boleh terjadi kekosongan. Pasti kita sedang menyiapkan BLT-nya untuk di SMA Negeri 8. Kepsek Rosmaida disebutkan telah menyalahgunakan wewenang dalam mengelola SPP dan pemungutan di luar ketentuan, sehingga akan mendapat hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi gerebek kawasan rawan narkoba, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa terjun ke sungai untuk menangkap pelaku narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. 2 pelaku ditangkap, berikut barang bukti berbagai jenis narkoba. Aksi kejar-kejaran polisi di lorong sempit tak dapat dihindari saat penggerebekan narkoba di Gang Nasional kawasan Jalan Brigjen Katamso, Medan. Kawasan ini merupakan target polisi usai ditemukan satu barak narkoba di ujung perkampungan. Saat polisi tiba, seorang bandar yang sudah jadi target berupaya melarikan diri ke dalam rumah warga, namun pelaku terkepung oleh petugas. Polisi menyita beragam jenis narkoba mulai dari sabu, ekstasi, puluhan plastik pembungkus narkoba. Selain meringkus bandar narkoba, penggerebekan di pemukiman padat ini juga diwarnai dengan aksi pergumulan polisi di dalam sungai. Pelaku yang terjun ke sungai tetap dikejar petugas. Pelaku dan petugas sempat bergumul di dalam sungai, bahkan pelaku sempat berupaya menenggelamkan polisi. Namun petugas langsung menyeret pelaku ke pinggir sungai.
Kasatres Narkoba Polres Tabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut bandar narkoba yang ditangkap merupakan target sudah pernah dipenjara dalam kasus serupa dan baru bebas tahun lalu. Kini petugas masih memburu pemasok narkoba kepada pelaku. Kita melakukan penyelidikan terkait dengan pengaduan masyarakat ini dan kita mendapatkan bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Usai penggerebekan, petugas menghancurkan barak narkoba yang biasa digunakan pelaku untuk tempat pesta dan transaksi narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca penggerebekan judi sabung ayam, oknum anggota DPRD di Kabupaten Asahan membantah dirinya terlibat. Dalam pengakuannya, rumahnya hanya memiliki penangkaran dan jual beli ayam. Petugas kepolisian menggerebek praktik judi sabung ayam di kawasan Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dalam penggerebekan ini diketahui petugas menyita sejumlah alat bukti dan 3 orang pelaku. Salah seorang pelaku ternyata seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kepada petugas, oknum anggota DPRD berinisial PP membantah dirinya terlibat perjudian sabung ayam. Kepada petugas, dia mengatakan rumahnya merupakan tempat usaha penangkaran dan jual beli ayam laga, bukan lokasi perjudian. Menurut tersangka PP, sebelum ayam dijual, ayam terlebih dahulu dicoba dengan cara diadu di laga agar dapat memastikan kekuatan ayam tersebut. Ia tidak mengetahui saat sesi tes tersebut terdapat perjudian yang dilakukan oleh orang lain. Ia juga tidak mengetahui adanya wasit di lokasi yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Saya nggak tahu ada pakai isi atau apa judi, karena saya di situ jual beli ayam, mana yang bagus harusnya kan memang dites dulu. Mana yang bagus itu dijual. Untuk penyediaan tempatnya untuk laga apa juga nyediain ya? Enggak, untuk ngetes ayam yang mau dijual. Tapi bukan berjudi itu? Enggak. Selain menetapkan PP sebagai tersangka, petugas Polres Asahan juga menahan SR dan SN sebagai pelaku perjudian sabung ayam. Sementara PP ditetapkan tersangka karena sebagai penyedia tempat perjudian. Kepolisian juga masih berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Asahan. Armando Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan berlubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi jalan makmur di desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Itulah, Pak. Mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Kadang ngeluh lah, Pak, maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini, Pak, kasihan, Pak. Makanya kami pun bodoh juga dengarnya. Kayak gini jadinya jalan nih. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Cimpa tuang jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Kairo, tak ada salahnya mencicipi cimpa tuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya, cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Kairo. Di tengah arus modernisasi, cimpa tuang, salah satu jajanan tradisional khas Kairo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpa tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Kairo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpa tuang ini cukup datang ke Tugu Kol kota Brastagi. Cimpa tuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan cimpa tuang mengaku menikmati cimpa tuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Kairo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Kairo-nya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang cimpa tuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang cimpa tuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Kairo gitu. Untuk melawan rubah bahwa kita punya makanan khas Kairo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional cimpa tuang juga sering disajikan jika ada acara adat Kairo. Hendri Setiawan, Kompas TV, Kairo, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, orang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah.
Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.